Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih kita di sini berkumpul untuk membahas sesuatu yang memang panutan kita, junjungan kita selama ini, dan semoga tadi disampaikan oleh Ustadz agar nanti kita meninggal satu-satunya yang kita harapkan adalah syafaat pertolongan dari beliau sehingga nanti kita dimudahkan di yaumul hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi hari ini kita akan mengkaji, membahas tentang bagaimana kita bisa mengikuti meskipun tidak 100% ya Bapak Ibu ya, tapi minimal meneladani akhlak-akhlak beliau dalam apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semua setuju pasti yang hadir di sini bahwa beliau itu adalah manusia yang sempurna, dan sempurna itu adalah kita lihat dari akhlaknya. Akhlak saat apa? Saat beliau menjalani kehidupan, ya, untuk dirinya menjadi akhlak yang mulia dan untuk yang lain menjadi rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi orang lain. Ya, karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Contoh misalnya, kalau istri ingin bermanfaat untuk orang lain, dimulai dari mana? Dari keluarga atau suaminya. Betul? Istri yang bermanfaat itu yang taat atau yang ngeyel? Nah, ibu ketika dinasihatin suami taat atau ngeyel? Katanya kalau memang kita ingin mencontoh ya sikap dan perbuatan beliau, berarti kan kita harus mulai dari hal yang paling kita bisa lakukan. Ternyata hal yang paling kecil dalam praktek rahmatan lil alamin itu adalah di keluarga. Tapi kita lihat dulu memang betul atau tidak bahwa Rasul itu kita contoh dari suri teladannya terhadap akhlak di dalam menjalani kehidupan. Surat 33 ayat 21. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Baik, jadi ada kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata Rasul itu adalah nabi, utusan yang Allah perintahkan untuk membimbing kita di dalam menjalani hidup dan benar-benar menjadi contoh. Mungkin selama ini kan kita baca Quran ya Bapak Ibu ya. Tapi kan kalau Quran itu kan teorinya. Tapi apa prakteknya? Ternyata ada manusia yang bisa mempraktekkan akhlak-akhlak di dalam Al-Quran. Jadi saya ulang dulu ya. Berarti kita nggak usah semua contoh karena mungkin kita tidak sanggup. Tapi salah satu saja. Setuju ya? Misalnya sebagai rahmatan lil alamin dalam keluarga. Seperti contoh tadi saya sampaikan, seorang istri itu kalau ingin menjadi rahmatan lil alamin dalam keluarga berarti harus apa kepada suaminya? Taat. Jadi istri taat kepada suami. Suami takut kepada takut kepada Allah. Pada istri sih. Baik, sekarang saya akan spesifik. Ya, apa yang harus kita contoh salah satu dari sifat Rasul? Ya, nggak usah banyak ya, satu saja. Ibu bapak tolong nanti mulai dipraktekkan. 52 ayat 48. Mari kita lihat. Surat 52 At-Tur ayat 48. Langsung artinya saja. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang 52 ayat 48. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya
engkau berada dalam pengawasan kami. Apa salah satu sifat Rasul? Sekali lagi Ustaz Anas. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhan. Nah, terus? Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Jadi Allah tuh mengawasi kita atau tidak Bapak Ibu? Mengawasi apa? Enggak, di ayat ini Allah tuh mengawasi apa? Coba sekali lagi Ustaz. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Terus? Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Jadi Allah mengawasi apa? Sikap, akhlak, perilaku setiap manusia di dalam menjalani ujian. Ya, Rasul itu ketika diuji oleh Allah sabar atau emosi? Bapak Ibu ketika dapat ujian dari Allah biasanya sabar atau ingin cepat selesai? Kok nggak sama? Jadi setiap orang akan diuji oleh Allah. Tapi Allah akan mengawasi sikap orang-orang itu di dalam menjalani ujian. Apakah sabar di dalam menjalani ketetapan Allah? Atau Bapak Ibu kadang-kadang sedih, khawatir, bingung, bahkan sampai putus asa. Ternyata salah satu sikap yang harus Bapak Ibu perbaiki dalam hidup adalah kesabaran di dalam menunggu ketetapan Allah. Karena setiap ujian itu ada waktunya. Sabar itu sulit atau mudah? Ustadz, sabar itu sulit atau mudah? Sulit atau belum tahu caranya? Awas hati-hati Bapak Ibu. Karena selama ini orang itu tuh kalau punya masalah Bapak Ibu disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar. Nah, ketika ada orang nyuruh sabar, pernah nggak Bapak Ibu tanya, Ustadz, Ustazah, Pak, Bu, saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Pernah nggak ditanya caranya atau cuma disuruh? Loh, jadi nggak pernah diajarkan caranya? Nah, terus bagaimana Bapak Ibu bisa sabar? Loh, sabar, ikhlas, tawakal itu bisa akan terwujud kalau Bapak Ibu mengetahui caranya. Setelah mengetahui caranya baru mulai dipraktekkan dan dilatih sampai bisa benar-benar menjadi sabar. Pertanyaan saya, kenapa kita harus sabar? Satu, mengikuti akhlak Rasul. Kenapa kita harus sabar? Karena kita ingin mengikuti akhlak Rasul. Yang kedua, kenapa? Karena kita ingin mendapatkan pertolongan, syafaat, sholawat dari Allah. Dan Allah berjanji, Allah akan bersolawat kepada orang-orang yang sabar. Dari mana saya tahu? Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah sendiri yang berfirman Bapak Ibu. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Jadi kenapa kita harus sabar? Yang kedua, ternyata Allah berjanji akan memberikan ampunan, rahmat, sholawat kepada orang-orang yang sabar. Silakan. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Terus? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Padahal mohon maaf, secara umum orang kalau diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kira-kira menderita atau bergembira? Tapi orang sabar apa? Bergembira. Berarti kalau Bapak Ibu sabar dengan benar, harusnya bahagia atau menderita? Bapak Ibu sudah sabar? Berarti belum bahagia. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang sabar. Kenapa orang sabar itu bahagia? Lanjut ayat 156-nya. Ayat 156. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas ini Bapak Ibu ini? Terus? Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Perhatikan 157-nya sesuai yang tadi saya sampaikan. Apa reward hadiah dari Allah
kepada orang-orang yang sabar. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Bahasa Arabnya, Ustaz. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan apa? Sekali lagi. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka mendapatkan apa? Sholawat dari Allah. Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasul, dan Allah pun bersolawat kepada orang-orang yang sabar. Berarti Bapak Ibu ingin sabar atau ingin tidak sabar? Kalau ingin sabar, berarti yang pertama Bapak Ibu butuh apa? Saya ulang. Bapak Ibu, kalau saya ingin bisa nyetir mobil, berarti yang pertama butuh apa? Mobilnya. Sepinter apapun Bapak Ibu, sehebat apapun teorinya, kalau nggak ada mobilnya bisa nggak nyetir? Saya ulang, kalau Bapak Ibu ingin sabar butuh apa? Kok mobil? Wah, pintar ini. Coba balik lagi Ustadz, Al-Baqarah 155. Inilah kalau ingin sabar ini coba. Surat 2 Al-Baqarah ayat 155. Kalau saya ingin sabar menurut Al-Quran, saya butuh apa? Coba. Dan kami pasti akan menguji kamu. Butuh apa? Berarti Bapak Ibu mau diuji? Lah. Atau saya bilang gini, Bapak Ibu sabar ya nggak ada ujian gitu. Atau Bapak Ibu sabar ya sedang diuji. Berarti kalau Bapak Ibu ingin sabar, berarti Bapak Ibu butuh apa? Ujian. Ujian itu pasangan yang baik atau yang menjengkelkan? Yang namanya ujian itu pasangan yang baik atau yang menjengkelkan? Berarti Bapak Ibu ingin pasangannya menjengkelkan? Bagaimana Bapak Ibu bisa sabar kalau Bapak Ibu misalnya tidak ada hal-hal yang tidak mengenakan? Karena sabar itu pasti identik dengan kejadian-kejadian yang tidak enak. Contoh, dimarahin suami, masalah atau sarana sabar? Berarti Ibu sakit hati atau sabar? Allah bersolawat kepada orang-orang yang sabar. Ternyata untuk sabar itu kita butuh ujian. Dan untuk ujiannya, sabar itu pasti berkaitan dengan hal-hal yang tidak enak. Kalau yang enak namanya bersyukur. Kalau yang tidak enak namanya bersabar. Enggak punya uang, enak atau tidak enak? Berarti itu menjadi masalah atau sarana sabar? Berarti ketika ibu tidak punya uang, sabar atau pusing? Nggak mau sabar. Sabar pusing pun tetap belum punya uang. Tapi janji Allah kepada orang-orang yang sabar, apa yang paling kita pegang? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika Bapak Ibu bersama Allah, kira-kira dikabulkan nggak doanya? Langsung Bapak Ibu mohon, saya ya Allah bukakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kan bisa. Seperti kasus waktu itu saya ingin naik haji. Ya, setelah COVID, Januari 2022 kalau nggak salah. Pas dengan PD-nya saya datang ke Kemenak, ternyata antrian haji 35 tahun. Bayangkan, 35 tahun. Saya waktu itu umur 25, tambah 20. Ya kan belum selesai. 25 tambah 20 berarti jadi 45. Ditambah 35, total jadi 80 tahun. Ini saya bilang bukan naik haji, malah merepotkan orang. Tapi pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau doa saya dikabulkan, bisa nggak Allah mempercepat? Bisa.
Akhirnya apa yang terjadi? Oh, salah satu syarat doa dikabulkan adalah innallaha ma'as sabirin. Berarti saya harus bersama Allah, saya harus sabar lalu saya berdoa, Pak. Tiba-tiba ada kejadian, nanti saya sedikit ceritakan. Ada kejadian yang membuat saya harus menjadi sabar dengan praktek nanti. Lalu saya berdoa, ya Allah saya ingin naik haji. Terus apa yang terjadi? 18 Mei 2024 saya naik haji. 12 Mei 2025 saya naik haji lagi. Gara-gara saya punya uang atau gara-gara saya bersabar? Kenapa sabar itu doanya dikabulkan? Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti sekarang Bapak Ibu mau menjadi orang yang sabar? Kalau mau diawali dari apa? Ujian. Berarti ujiannya harus yang enak atau tidak enak? Karena sabar itu identik dengan kejadian yang tidak enak. Berarti ketika suami marah-marah itu masalah atau sarana doa dikabulkan? Berarti ibu terima kasih atau emosi sama suaminya? Kenapa? Gara-gara dia marah-marah, doa ibu dikabulkan. Jadi ibu ingin dimarahin suami? Jelas ya? Jadi intinya apapun yang kita lakukan, sikap seperti apapun yang dilakukan, pertanyaannya cuma satu. Mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan atau mengikuti hawa nafsu kita dengan keinginan kita sendiri. Karena manusia itu diberikan pilihan. Mau sabar boleh, berarti mencontoh Rasul. Mau marah-marah, sakit hati pun boleh. Tapi mengikuti siapa? Setan. Khawatir, emosi, marah, itu mengikuti siapa? Kalau sabar bersama siapa? Kalau emosi bersama siapa? Bapak Ibu lebih banyak bersama siapa? Hah? Mengerti Bapak Ibu ini? Ya, cuman pertanyaannya tadi dari awal. Banyak orang ingin sabar, tapi dia kesulitan. Berarti sabar itu tadi saya ulang, sulit atau belum tahu caranya. Cuman satu, karena Al-Quran bilang begitu Pak. Orang sulit itu, sabar itu sulit bukan karena sulit. Tapi mungkin selama ini Bapak Ibu tidak pernah diajarkan caranya. 18 ayat 68. Ini kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 18 Al-Kahfi ayat 68. Apa kata Allah? Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi Al-Quran menyatakan bagaimana engkau bisa sabar, sedangkan engkau belum tahu ilmunya, sedangkan engkau belum tahu caranya. Padahal mohon maaf, kalau Bapak Ibu tahu caranya, terus berlatih, menjadi terbiasa, harusnya jadi mudah atau jadi sulit? Contoh sederhana, saya ingin istiqomah sholat tahajud. Kira-kira seminggu, 2 minggu, berat atau ringan? Setelah 3 bulan, kenapa ringan? Karena terbiasa. Sama, sifat sabar, sifat ikhlas, itu tuh langsung bisa atau melalui proses latihan. Mau saya ajarkan bagaimana cara latihannya? Oke, kalau mau kita akan mulai. Caranya menjadi sabar itu bagaimana? Karena rewardnya luar biasa kan? Apa rewardnya? Satu, bersama Allah. Yang kedua, mencontoh Rasul. Dan yang ketiga, mendapatkan sholawat dari Allah. Kalau memang seperti itu, ibu mau latihan? Ah, berarti latihannya dengan pasangan yang baik atau menjengkelkan? Hah? Bu, sabar ya suaminya soleh gitu? Atau bu, sabar ya suaminya marah-marah? Kira-kira sabar itu cocok yang suami soleh atau marah-marah? Ibu punya suami yang marah-marah? Enggak? Baik, kalau begitu kita akan mulai bagaimana cara berlatih agar kita semakin lama semakin sabar di dalam menjalani kehidupan. Karena sabar ini nggak ada pilihan, Pak. Coba saya tanya, bisa atau tidak Bapak Ibu semua yang hadir di sini
menentukan kapan waktu kita selesai. Saya ulang, Bapak Ibu misalnya diuji oleh Allah. Bisa atau tidak, Bapak Ibu bisa, misalnya si fulan diuji sakit. Insya Allah 2 hari sembuh. Bisa nggak begitu? Nggak ada yang tahu, Pak. Bapak Ibu diuji masalah, diuji hutang, diuji sakit, diuji apapun, tidak ada yang bisa menentukan dengan tepat kapan ujian itu terselesaikan. Betul atau tidak? Berarti suka tidak suka, terima tidak terima, Bapak Ibu harus apa? Nah itu tahu. Kan harusnya sabar kan? Karena Bapak Ibu tidak bisa mempercepat, tidak bisa memperlambat. Setiap ujian ada waktunya. Dan yang menentukan siapa? 16 ayat 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 An-Nahl ayat 1. Apa kata Allah? Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Berarti Bapak Ibu disuruh apa? Berarti nanti ketika Bapak Ibu punya masalah, ingin cepat selesai atau ingin sabar? Bapak Ibu ketika punya masalah, ingin cepat selesai atau ingin sabar? Kok jawabnya ragu-ragu ini? Bapak Ibu ketika punya masalah nanti, berarti menurut ayat ini ya, ingin cepat selesai atau ingin sabar? Lah emang bisa menentukan? Lah berarti suka tidak suka harus apa? Berarti nanti ketika punya masalah ingin cepat selesai atau ingin sabar? Kalau sabar bersama siapa? Kalau tergesa-gesa? Berarti Bapak Ibu ingin bersama siapa? Kenyataannya? Bukan tidak boleh ingin cepat selesai, bukan. Artinya ternyata Bapak Ibu harus menyadari bahwa setiap ujian hidup itu ada waktunya. Suka tidak suka, terima tidak terima, semua orang harus menjalani. Tapi ketika menjalani ujian itu, kalau Bapak Ibu bersabar, insya Allah Bapak Ibu akan dibimbing oleh Allah. Gitu loh Bapak Ibu maksudnya. Paham ini? Baik, kalau sudah paham, bagaimana caranya ketika kita diuji oleh Allah, kita tetap bisa sabar bersama Allah. Dan munculnya bukan penderitaan, bukan kesempitan, tapi kebahagiaan di dalam menjalani ujian. Kenapa? Karena Allah berjanji bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi sabar itu bukan dendam, bukan menahan, bukan memendam, tapi sabar itu adalah kesadaran menjalani setiap ujian yang benar-benar Bapak Ibu yakini bahwa janji Allah akan terjadi. Contoh. Sebesar apapun masalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah sabar, jadi masalah nggak? Sebesar apapun masalah, kalau Bapak Ibu sudah menjadi orang yang sabar, jadi masalah nggak? Berarti yang jadi masalah itu masalahnya atau karena nggak sabar? Berarti salah siapa? Paham ini? Paham ya? Contoh Pak, istri cerewet itu secara umum masalah nggak Pak? Istri cerewet Pak? Masalah. Tapi kalau Bapak sabar, masalah nggak? Berarti yang jadi masalah istri cerewetnya atau Bapak nggak sabar? Berarti salah siapa? Baik, kalau begitu kita akan mulai bagaimana agar kita bisa sabar sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan yang Rasul contohkan. Karena kalau Bapak Ibu lihat dari riwayat misalnya di Sirah itu luar biasa ya, kesabaran Rasul seperti apa ya. Baik, di mana langkah awal apa yang harus kita lakukan agar kita benar-benar bisa bersabar sesuai dengan apa yang dicontohkan. 64 ayat 11, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 64 At-Taghabun ayat 11. Nanti Bapak Ibu praktekkan saja, insya Allah akan mudah ini. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Illa biiznillah. Coba sekali lagi Ustaz pelan-pelan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada suatu musibah, kejadian apapun yang menimpa seseorang diri kita kecuali dengan izin Allah. Ini maksudnya apa Bapak Ibu?
Bapak Ibu tadi bangun tidur subuh, sampai nanti tidur lagi. Betul atau tidak akan selalu menghadapi kejadian? Betul? Misalnya Bapak Ibu tadi pagi mau pergi ke pasar, tiba-tiba ban motor kempes, bisa ditolak? Kempes dulu atau izin Allah dulu? Tidak ada suatu kejadian yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Berarti kejadiannya dulu atau izin Allah dulu? Izin Allah dulu. Kalau Allah mengizinkan, terjadi. Kalau tidak mengizinkan, berarti nanti kalau ada kejadian apapun, yang Bapak Ibu lihat kejadiannya atau izinnya. Saya ulang. Berarti nanti apapun kejadian yang menimpa diri kita, yang Bapak Ibu lihat itu kejadiannya atau izinnya? Hah? Kejadian dulu atau izin dulu? Kalau izin lebih dulu, berarti nanti Bapak Ibu lihat kejadiannya atau lihat izinnya dulu? Lihat kejadiannya. Sebentar, gini. Misalnya ini rumah Ustadz ya. Rumah Ustadz nih, atau rumah Ibu lah, rumah Ibu. Kalau saya ingin masuk, izin dulu baru masuk, atau masuk dulu baru izin? Kalau nggak diizinkan? Kalau diizinkan? Berarti fokus kita di izin atau masuk? Setiap kejadian yang menimpa diri kita, bisa nggak terjadi tanpa izin Allah? Berarti fokus kita di izin atau di kejadian? Saya tanya, izin Allah itu benar atau salah? Sempurna atau tidak? Kalau benar, kalau sempurna, berarti yang wajar diterima atau emosi? Terima ngomongnya apa? Alhamdulillah. Berarti ketika ibu dimarah-marahin suami, ibu ngomong apa? Paham nggak maksud saya ini? Kenapa ibu bilang alhamdulillah? Karena ibu tidak lihat suaminya, tidak lihat omongannya, karena ibu fokusnya ini atas izin Allahnya. Nah itu namanya sabar. Kalau Bapak Ibu ingin sabar, berarti bicaranya cuma dua, izin dan keyakinan. Kalau tidak ingin sabar, bicaranya juga dua, akal dan kejadian. Jadi jangan bicara sabar kalau Bapak Ibu masih melihat kejadiannya. Jangan bicara sabar kalau Bapak Ibu masih melihat orangnya. Karena kalau melihat orang, lihat kejadian, Bapak Ibu nggak akan pernah bisa sabar. Jadi kalau Bapak Ibu sabar, ingin sabar, mulailah menyadari, mulailah mengimani bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah. Allah izinkan terjadi, Allah tidak izinkan tidak terjadi. Berarti pertanyaan saya, berarti harusnya nanti ketika ada kejadian, Bapak Ibu lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Selama ini. Terus izinnya kemana? Ngerti Bapak Ibu ini? Jadi silahkan Bapak Ibu menghadapi kejadian, karena kejadian tidak bisa ditolak. Tapi Allah akan melihat mana yang melihat izin, mana yang melihat kejadian. Kalau melihat izin yang wajar diterima atau emosi? Terima ngomongnya apa? Baik, suami poligami ngomongnya apa? Diterima atau disiram air panas? Nah, ini saya mau cerita. Kenapa waktu itu doa saya dikabulkan? Waktu saya ingin naik haji itu, Pak. Jadi ada orang ceritanya tiba-tiba maki-maki saya.
Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Tapi karena saya tahu bahwa ini terjadi atas izin Allah, karena saya udah tahu ya, saya emosi kepancing omongannya, atau saya terima karena izin Allah? Saya terima. Saya bilang, ya Allah, karena engkau yang mengizinkan saya terima. Lalu di situ ayatnya baru muncul, innallaha ma'a sabirin. Saat itu langsung saya berdoa. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, kalau ingin berdoa, ingin dikabulkan, Bapak Ibu harus mau menerima dulu, bukan karena takut suami, bukan karena takut istri, tapi karena menghormati siapa yang mengizinkan kejadian. Akhirnya saya berdoa, saya minta naik haji. Jamaah saya ketika divonis kanker paru-paru stadium 4 bulan lagi meninggal. Akhirnya dia terima karena semua atas izin Allah. Dia berdoa, ya Allah saya ingin sembuh. Akhirnya udah 2 tahun alhamdulillah sekarang sehat. Kenapa? Doanya dikabulkan. Jadi salah satu cara doa dikabulkan adalah dengan menerima semua kejadian yang terjadi atas izin Allah. Tinggal mau atau tidak. Saya tanya, lebih penting sakit hati atau lebih penting doa dikabulkan? Tapi Bapak Ibu biasanya milih yang mana? Kayak gini, biar saya pahamkan ya. Jadi caranya gini, Ustadz Anas bantu saya. Perhatikan Bapak Ibu, nanti kalau ada kejadian di rumah tangga, suami istri, Bapak Ibu latihan aja gini. Misalnya Ustadz Anas ini mau maki-maki saya. Karena Bapak Ibu tadi sudah saya kasih tahu caranya. Kalau ingin sabar, berarti harus lihat dia, harus lihat omongannya, atau lihat izin Allahnya. Kalau memang ingin lihat izin Allahnya, ini contoh, saya geser, misalnya izin Allah di sini. Misalnya, contoh ya. Berarti pas dia maki-maki saya, pikiran saya Pak, pikiran saya, fokus kepada omongannya, atau fokus digeser ke izin Allah? Geser, ya Allah, karena Engkau yang mengizinkan. Ini maksudnya. Maka saya terima. Pengaruh nggak dia maki-maki saya? Kenapa? Karena pikiran saya sudah bergeser kepada izin. Nah, yang selama ini Bapak Ibu emosi, dimaki-maki itu lihat orangnya atau lihat izin? Dari kapan Bapak Ibu begitu? Dari dulu? Sampai kapan? Nah, makanya gimana doa mau dikabulkan? Tapi nanti pas dimaki-maki jangan begini ya, jangan ya. Tetap berhadapan. Tapi Ibu bilang, ya Allah saya terima. Allah cuma butuh itu. Saya terima, hatinya biasanya tenang, langsung berdoa minta apapun. Ngerti nggak Bapak Ibu? Berarti ini langsung bisa atau perlu latihan? Berarti perlu nggak lawan untuk latihan? Ada lawan di rumah? Untuk latihan. Lah silahkan. Dan silahkan buktikan betul atau tidak doa akan dikabulkan. Lanjut ayatnya. Diulang. Perhatikan. Ketika Bapak Ibu bisa menerima izin Allah, maka selain doa dikabulkan, apa yang Allah janjikan? Perhatikan. Surat 4 At-Taghabun ayat 11. Apa kata Allah? Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Oke, semua sudah setuju ya? Bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Terus? Dan barang siapa beriman kepada Allah. Berarti dengan akal atau dengan iman? Nggak mungkin ibu dimaki-maki kalau pakai akal, alhamdulillah itu nggak mungkin. Tapi kalau dengan iman, ini izin Allah, saya terima, pasti bisa. Ketika Bapak Ibu menerima dengan iman, apa yang Allah lakukan? Terus? Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Berarti Allah akan membolak-balikan hatinya. Suami yang menjengkelkan akan jadi berubah. Istri yang cerewet akan jadi berubah, Pak. Loh, kan Allah bolak-balikan hatinya. Misalnya, Bapak ketika istri cerewet, Bapak ngomong apa? Bapak ketika istrinya cerewet ngomong apa? Semua terjadi atas izin istri cerewet dulu atau izin Allah dulu? Berarti Bapak lihat izinnya atau lihat cerewetnya? Pak? Ketika Bapak Ibu melihat izinnya diterima, maka Allah akan membolak-balikan, memberi petunjuk kepada hatinya. Insya Allah istrinya berubah, Pak. Akhlaknya, istrinya tetap itu. Paham Bapak Ibu ini? Bisa ya? Berarti cirinya ibu sudah sabar apa?
pasangannya akan berubah. Akhlaknya, pasangannya tetap itu. Iya, masa pasangannya berubah? Anaknya akan berubah. Orang sekitarnya akan berubah karena Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, membolak-balikan hatinya. Berarti saya ambil kesimpulan. Berarti kalau anak ibu belum berubah-berubah, pasti bapak ibu selama ini tidak menghormati apa yang Allah izinkan. Gak usah jauh-jauh lah. Kita misalnya buat suatu keputusan, mengizinkan sesuatu kejadian. Kalau kita mengizinkan sesuatu, ingin dihormati atau tidak dihormati? Pasti ingin dihormati. Sekarang saya tanya, bapak ibu hidup bertahun-tahun selama ini. Selama ini bapak ibu tahu nggak bahwa kejadian itu terjadi atas izin Allah? Terus selama ini pernah nggak menghormati izinnya Allah? Nggak kan? Hanya fokus terhadap kejadian-kejadian yang dihadapi kan? Betul nggak ini? Berarti nanti apapun yang terjadi ucapkan apa? Nggak punya uang. Suami pensiun. Suami nggak pulang-pulang. Bisa Bapak Ibu semua ya? Jadi sabar itu bukan diam. Tapi sabar itu menyadari bahwa ini terjadi atas izin Allah. Dan Allah cuma butuh statement Bapak Ibu saja. Baik ya Allah, karena ini semua izinmu saya terima. Allah cuma butuh itu. Ketika Bapak Ibu menerima semua atas izin Allah, maka innallaha ma'asabirin. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Selain Bapak Ibu dibersamai oleh Allah. Tuh. Jadi sabar itu sulit atau mudah? Sulit yang belum pernah latihan. Mudah kalau sering latihan. Kalau ingin latihan berarti harus ada lawan atau tidak ada lawan. Nah, mulai sekarang Ibu list. Kira-kira lawan Ibu siapa aja? Lo kan memang mau latihan. Kalau Bapak Ibu benar-benar sabar, maka lawannya pasti berubah. Itu tolak ukur ya. Pernah dengar nggak cerita ketika Pak Rasul dan para sahabat di musola, terus tiba-tiba ada orang Baduy kencing. Ya, para sahabat sudah terpancing, Rasul bilang jangan. Kenapa? Saya yakin Rasul pun memahami bahwa ini yang terjadi atas izin Allah. Jadi kenapa kesabaran Rasul luar biasa? Pasti melihat Allahnya. Karena kalau nggak melihat Allahnya emosi Bapak Ibu. Ayo coba. Tiba-tiba suami mancing jam 10 pagi. Ibu emosi atau nerima? Hah? Loh kan itu atas izin Allah. Berarti harusnya terima atau emosi? Benar? Halo? Kok berat sekali? Saya ngerti ini tidak mudah. Tapi kalau rewardnya mendapatkan sholawat, rewardnya mendapatkan pertolongan Allah, rewardnya doa dikabulkan, harusnya Bapak Ibu mau jalani atau tidak? Kapan mau menjalani? Oke, sekarang ya, dari kajian ini praktek. Pulang ke rumah anak mecahin TV. Maka ngomong apa? Sudah selesai. Bisa dipraktikkan? Bisa lah Bapak Ibu. Saya yakin udah biasa lah. Mohon maaf ya. Coba saya tanya. Bapak Ibu tuh punya masalah dari dulu atau sekarang ini? Berarti udah pengalaman atau magang? Udah pengalaman kok. Masa gagal terus? Karena salah satu fungsinya ujian dari Allah adalah meningkatkan kesabaran. Pertanyaan saya, kenapa sih Allah ingin terus kita sabar Bapak Ibu? Kenapa Allah tuh ingin terus kita menjadi orang yang sabar? 41 ayat 35. Silakan. Surat 41 Fussilat ayat 35. Kenapa Allah menginginkan kita tuh menjadi orang yang sabar? Perhatikan, ternyata tujuan Allah tuh luar biasa. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Kenapa Bapak Ibu? Sekali lagi Ustaz Atas. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang dikatakan baik karena apa? Karena kesabarannya.
Dan salah satu syarat masuk surga, sifatnya baik atau harus tidak baik? Berarti sabar itu syarat nggak untuk masuk surga? Syarat. Surat 3 ayat 142. Silakan. Surat 3 Al-Imran ayat 142. Apa kata Allah? Ternyata sabar itu adalah salah satu syarat masuk surga. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jelasin ini Bapak Ibu ini. Jadi silakan Bapak Ibu diuji oleh Allah, silakan setiap hari mendapatkan kejadian dari Allah, tapi ternyata salah satu keinginan Allah kepada semua manusia adalah munculnya sifat sabar. Dan sabar itu akan sulit kalau memang tidak dilatih. Sabar itu akan sulit kalau tidak mengerti caranya. Tadi saya sudah ajarkan caranya. Berarti tinggal apa? Latihan. Latihannya dengan apa? Kejadian-kejadian yang menimpa Bapak Ibu setiap hari. Bisa dianggap sebagai sarana sabar, bisa dianggap sebagai masalah. Diomongin tetangga, masalah atau sarana sabar? Berarti ibu sabar atau sakit hati? Kenyataannya? Paham Bapak Ibu semua? Bisa dipraktikkan? Dan mohon maaf, orang akan semakin yakin kalau sudah dibuktikan atau belum dibuktikan. Orang biasanya akan semakin yakin kalau sudah dibuktikan atau belum dibuktikan. Silahkan buktikan, Pak. Kalau kemarin Bapak Ibu misalnya dapat kabar emosi marah, kalau sekarang udah tahu ilmunya, ya Allah saya terima atas izinmu, terima dulu. Allah berikan petunjuk kepada hati kita, nanti Allah akan bimbing apa yang harus dilakukan. Misalnya contoh, si fulan divonis sakit. Berarti langkah yang pertama apa? Diterima. Kenapa diterima? Karena semua terjadi atas izin Allah. Maka ketika Bapak Ibu menerima, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Maka hatinya akan digeser. Apakah ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C, nanti Allah yang bimbing. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi sabar itu bukan diam ya. Sabar itu adalah menerima dulu bahwa ini terjadi atas izin Allah. Maka langkah berikutnya Allah akan memberikan petunjuk dan akan membimbing apa yang harus dilakukan. Itu prakteknya Bapak Ibu. Kayak kemarin kejadian anak saya mau kuliah di Jogja, ya. Secara mendadak tiba-tiba langsung dikatakan dilulus karena nilainya. Hari Jumat saya dapat kabar itu. Hari Senin langsung disuruh ke Jogja. Secara umum namanya orang tua senang atau bingung? Kok bingung? Senang, anak kuliah langsung diterima di Jogja. Secara umum senang atau pusing? Tapi ada yang pusing nggak? Apa pusingnya? Itu tadi saya mau ngomong. Hari Jumat dikatakan lulus. Ya, hari Jumat dikatakan lulus. Lalu istri saya bilang, Pak, sudah siapkan uangnya? Insya Allah. Insya Allah apa? Insya Allah. Kenapa saya begitu? Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Setiap hari saya kajian ngajarin orang yakin kepada Allah. Giliran saya diuji terus saya pusing, kebayang nggak? Misalnya Bapak Ibu telepon, Ustadz lagi apa? Lagi pusing mikirin biaya, kebayang. Terus saya ngapain ngomong yakin sama orang? Karena sesuatu yang saya sampaikan, yang penting itu harus dijalani dulu Bu. 61 ayat 2 dan ayat 3. Ini maksudnya. Surat 61 ayat 2 dan ayat 3. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jelas Pak? Terus? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Paham ini Bapak Ibu? Jadi beban saya itu adalah ketika saya menyampaikan izin Allah, ketika saya menyampaikan suatu keyakinan, berarti yang benar saya jalani dulu atau ngomong doang, Mbak? Saya harus jalani dulu. Nah, akhirnya kejadianlah. Hari Jumat dapat kabar, anak saya lulus.
harus menyiapkan uang semester dan uang bangunan. Kan begitu ya? Lalu kosan dan bekal. Istri saya dengan santainya siapkan uangnya. Loh iya kan, memang tugas istri kan begitu kan? Berarti tugas suami mencari kemana? Terserah. Betul? Nah, cuman karena saya sering menyampaikan Quran, dan dalam ayat Al-Quran itu ada satu ayat yang saya pegang Bapak Ibu. Ayatnya apa? 65 ayat 3. Ini. Surat 65 Al-Falaq ayat 3. Ini yang saya pegang dan itu saya buktikan langsung. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Siapa yang janji ini Bapak Ibu? Sekali lagi Ustadz, pelan-pelan. Biar Bapak Ibu sadar ini. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Berarti rezeki itu diyakini atau difikirkan? Ibu kalau nggak punya uang, yakin atau pusing? Yakin pusing? Coba. Dia memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kepikiran atau tidak kepikiran? Enggak, arah tidak disangka-sangka itu kepikiran atau tidak? Tidak kepikiran, Pak. Makanya rezeki itu konsepnya diyakini, bukan difikirkan. Silahkan ikhtiar tapi dengan keyakinan, gitu loh Bapak Ibu. Nah, istri saya bilang, uangnya sudah siap kan? Nah, kira-kira waktu dia bilang itu saya yakin atau pusing? Ini ayat ini. Saya bilang insya Allah pasti Allah mencukupkan. Kenapa saya yakin gitu? Karena Allah sudah izinkan. Ingat, saya ulang. Ketika Allah sudah mengizinkan sesuatu, pasti Allah siapkan sarananya. Saya ulang. Ketika Allah sudah mengizinkan sesuatu, pasti Bapak Ibu Allah siapkan sarana. Contoh, ketika Bapak Ibu mengizinkan anaknya untuk sekolah, kira-kira sudah disiapkan nggak uang jajannya? Sudah. Manusia saja ketika mengizinkan sesuatu pasti dipersiapkan. Misalnya Bapak Ibu kerja di suatu perusahaan, terus perusahaan Bapak Ibu nyuruh ke Surabaya. Kira-kira tiketnya, hotelnya, uang sakunya dari perusahaan atau dari Ibu? Kenapa? Dia yang nyuruh. Dia yang mengizinkan. Paham ini Bapak Ibu ini? Jadi saya pegang cuman itu. Pas hari Jumat itu saya bilang, saya yakin ini Allah sudah izinkan. Dan pasti rezekinya pasti ada. Dari mana? Dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang janji? Kalau Allah sudah berjanji, pasti ditepati atau tidak? Berarti Bapak Ibu yakin? Janji Allah? Janji suami? Paham Bapak Ibu ini? Jadi hari Jumat saya berlatih keyakinan. Saya bilang Allah pasti bisa memberikan rezeki dengan keyakinan. Tapi tetap wajib ikhtiar ya. Berarti ikhtiar itu niatnya ibadah atau uang? Enggak, Ibu biasanya kalau ikhtiar niatnya apa? Ibadah atau hasil? Emang Bapak Ibu diciptakan untuk hasil atau ibadah? Harusnya niat ikhtiar itu ibadah. Akhirnya saya bilang, tenang. Saya akan yakin, berdoa dan ikhtiar. Lalu apa yang terjadi? Coba diulang Ustadz sampai selesai ayatnya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Oke, saya pegang. Allah pasti mencukupkan. Terus? Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan. Maka setelah saya yakin Allah bisa memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, saya ikhtiar semaksimal mungkin. Hasilnya diserahkan kepada siapa? Allah. Berarti nanti mau kebayar tidak kebayar, urusan siapa? Yang penting saya ikhtiar. Itu namanya tawakal. Berarti hasil urusan siapa? Berarti ketika Allah memutuskan apapun, kita terima atau kecewa? Boleh kecewa? Kok boleh?
Tugas kita ikhtiar. Tugas Allah memutuskan apapun yang kita ikhtiarkan. Mau tercukupi mau tidak terserah Allah. Tapi janji Allah di ayat ini, Allah akan mencukupkan orang-orang yang bertawakal. Berarti pasti kebayar nggak? Pasti. Minggu malam akhirnya terbayar semuanya. Gara-gara saya pinter atau gara-gara saya bertawakal kepada Allah? Makanya Bapak Ibu silahkan ikhtiar, tapi Bapak Ibu harus paham apa yang menjadi urusan kita, apa yang menjadi urusan Allah. Urusan kita apa? Ikhtiar. Urusan Allah? Menentukan hasil. Kira-kira kalau begitu ada nggak orang kecewa? Orang kecewa itu selama ini menerima hasil atau menentukan hasil? Hasil urusan siapa? Nah terus kenapa Bapak Ibu gitu-gituan? Awas ya. Karena kalau Bapak Ibu kecewa, Bapak Ibu tidak bertawakal, mungkin waktu itu saya nggak akan dicukupkan. Kalau waktu itu saya khawatir, saya bingung dari mana, mungkin nggak akan dicukupkan. Karena saya paham, saya jalani dengan keyakinan, saya bilang, ya Allah, apapun keputusannya, Engkau pasti akan mencukupkan. Dari mana? Saya tidak tahu. Tapi sesuai dengan janji Allah, Allah pasti akan membuktikan janjinya. Dan kalau Allah sudah berjanji, akan terjadi. Cuman ada komanya, sesuai dengan praduga, prasangka hambanya. 51 ayat 23. Surat 51 Az-Zariyat ayat 23. Awas hati-hati Bapak Ibu. Janji Allah akan terjadi sesuai dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita prasangkakan kepada Allah. 51 ayat 23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Berarti akan terjadi nggak? Tapi koma apa? Di sini orang banyak gagal di sini. Seperti apa yang kamu ucapkan. Seperti apa yang Bapak Ibu ucapkan. Kalau Bapak Ibu bilang nggak mungkin, maka itu yang terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu bilang yakin, insya Allah Allah akan cukupi, maka itu yang terjadi. Jadi awas, janji Allah akan terjadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ucapkan. Nggak mungkin Ustadz saya naik haji, maka itu yang terjadi. Uang dari mana Ustadz, maka itu yang terjadi. Hati-hati Bapak Ibu, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Dan Allah tinggal bilang apa? Nah itu hafal. Kun fayakun itu apa maksudnya? Kalau Allah berkehendak maka tidak ada yang tidak mungkin. Berarti ada nggak yang tidak mungkin di dunia ini ketika Allah menepati janjinya? Tidak ada. Nggak mungkin Ustadz saya punya suami lagi. Umur saya sudah 60. Maka itu yang terjadi. Berarti kalau Allah berkehendak bisa punya suami lagi? Bisa. Tapi kalau yang udah punya suami udah ya. Maksudnya yang belum. Ganti suami. Paham ini Bapak Ibu semua? Ya. Jadi apa kesimpulannya? Hari Jumat saya dapat kabar untuk mencukupi itu. Lalu saya ikhtiar dengan keyakinan. Saya berserah kepada Allah. Tiba-tiba hari Minggu selesailah semua masalahnya. Dan itu langsung selesai. Kenapa? Allah kalau bantu nggak nanggung. Langsung selesai-selesai. Nggak usah dicicil. Tapi yang penting syaratnya memenuhi. Jelas nih Bapak Ibu nih? Jadi saya ulang lagi ya. Kalau nanti ada kejadian yang tidak enak. Kalau ada kejadian yang membuat Bapak Ibu nanti berlatih sabar. Ingat, terima. Karena setan gak akan terima kalau Bapak Ibu ikhlas, kalau Bapak Ibu sabar. Terima, kalau hati Bapak Ibu tenang, langsung berdoa. Misalnya pas pulang nih, pulang dari sini. Ibu lupa, tadi gak buat sarapan buat suaminya. Pas pulang, suaminya udah cemberut. Akhirnya emosi marah-marah. Maka ibu ucapkan apa? Dalam hati ya, dalam hati ya. Dalam hati, awas. Suami marah-marah, ibu alhamdulillah nantang benar itu. Dalam hati ya, alhamdulillah diterima atas izin Allah. Langsung nanti ibu berdoa. Dan kita buktikan. Dan doanya silahkan. Mungkin selama ini ada hajat-hajat yang tidak terkabulkan. Ibu praktekkan. Cuman masalahnya harus ada kejadian dulu. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Mengerti ya Bapak Ibu ya? Nah jadi salah satu akhlak Rasul. Yang sampai harusnya Bapak Ibu jalanin. Harusnya ditingkatkan adalah
Kesabaran. Dan ternyata saya lihat selama ini orang bukan sulit, tapi nggak pernah belajar cara latihannya. Cara latihannya cuma menggeser cara berpikir ini dulu ya, sampai terbiasa. Kalau bisa, kalau apa ya, sampai refleks, tahu refleks? Jadi pas refleks itu udah nggak berpikir, ada kejadian, izin Allah. Ada kejadian, izin Allah. Padahal sampai kayak gitu harusnya Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Bisa dipraktekkan? Alhamdulillah. Ini nggak ada pertanyaan kan maksudnya? Oh ada? Ya sudah, takutnya kalau kurang jelas, saya buka pertanyaan. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak, alhamdulillah. Silakan, ada yang mau bertanya, Ibu? Kayaknya udah sabar semua Ustaz nih. Kayaknya. Nggak usah ya Ustaz. Jelas Bapak Ibu semua? Alhamdulillah kalau jelas. Berarti terakhir sekarang mulai dicatat Pak. Dicatat Bapak Ibu, lawannya siapa aja. Satu. Siapa yang buat latihan sabar? Siapa nanti nomor satu? Tulis suami. Ya, Bapak berarti Bapak tulis siapa? Bapak tulis istri. Nomor satu ya Pak ya. Nomor dua istri. Nomor tiga istri. Istri Bapak ada berapa? Saya benar ini serius. Saya tulis Pak. Awan yang pertama istri. Yang kayak yang keseharian anak. Kalau yang udah punya menantu, mertua itu tulis Pak, biar ingat gitu loh. Nah, pas bangun subuh, Bapak Ibu lihatkan, wah ini saya mau latihan. Ya kan? Ya kan mau latihan. Akhirnya jam 7 pagi suami marah-marah. Berarti ibu ngomong apa? Ini saya mau latihan. Itu maksudnya. Perhatikan 2 hari, 3 hari, 4 hari ada perubahan atau tidak? Harusnya ada Pak. Harusnya ada. Bisa ya? Jadi pulang dari sini di list dulu, nggak usah banyak-banyak, 3 atau 4 orang aja. Yang itu bertemu setiap hari dan itu mulai dilatih berulang-ulang. Insya Allah bisa ya? Cirinya kalau sudah sabar, cirinya sudah tidak menganggap hal itu masalah. Jadi suami marah-marah tuh, ya Allah ini izinmu saya terima, berdoa minta naik haji gitu loh. Terus marah-marah lagi suaminya, ya Allah atas izinmu berdoa minta Alphard. Gitu loh maksudnya. Bisa ya? Silahkan dipraktekkan. Berarti sekarang ibu nunggu siapa? Nunggu suami apa? Siap. Praktek. Dicoba silahkan. Dan Bapak Ibu akan rasakan. Iya ya, ternyata sabar itu nikmat. Kalau sabarnya benar. Karena selama ini orang tuh bukan sabar Pak, memendam, menahan. Kalau itu bukan sabar namanya. Karena sabar itu semuanya dialihkan kepada siapa yang mengizinkan. Ada jamaah saya bilang, Ustadz, saya tuh udah sabar. Sabar gimana? Daripada saya ribut dengan suami, lebih baik saya diam. Itu bukan sabar ya Bapak Ibu ya. Makanya suami istrinya akhirnya nggak berubah-berubah. Karena sabar itu bukan karena daripada ribut. Sabar itu benar-benar bahwa ini terjadi atas izin Allah. Itu maksudnya. Dan itu memang perlu berlatih terus-menerus. Bisa ya? Baik. Ada pertanyaan? Wah, tidak ada. Kalau begitu, berarti tinggal apa? Ada lawannya? Kebayang? Oke, kalau begitu. Baik, semoga Bapak Ibu bisa praktekkan ya. Ya, dan mohon agar benar-benar nanti akan ada evaluasi. Kalau nanti kapan-kapan saya dakwah lagi, nanti kita masuk lagi metodologi yang lain. Tapi intinya ngaji itu harus ada tolak ukurnya. Apa tolak ukurnya? Akhlaknya semakin baik sesuai dengan yang Rasul contohkan. Nanti suami kaget, "Mah, kok mama jadi sabar, kesurupan siapa?" Misalnya begitu. Tidak ada pertanyaan? Baik kalau begitu. Terima kasih Ustaz. Saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.